Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih mengawali hidup kita, apalagi kita ketika memulai aktivitas kita kembali di awal minggu ini. Dan juga sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan kita di pagi hari ini, biarlah Tuhan menyertai kita dan kita mau menyerahkan segala hidup kita dalam Tuhan melalui firman-Nya. Saya berharap kita akan hidup penuh sukacita karena kita terus tinggal dalam Tuhan dan dalam firman-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan Roma pasal yang kelima ayat yang kelima dikatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, satu masalah yang sangat besar dan telah menginfeksi kehidupan manusia termasuk orang-orang percaya yang hidup di dunia pada saat ini, yaitu kehilangan pengharapan. Orang yang kehilangan pengharapan, maka dia sedang kehilangan hidupnya. Dia sedang binasa dan sedang hancur. Makanya berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara-saudara kalau sampai hidup kita kehilangan pengharapan. Apalagi yang mau kita harapkan dalam hidup ini kalau pengharapan kita sendiri sudah hilang. Itu yang pernah saya katakan saudara-saudara. Kalau kita kehilangan harta kita, itu biasa dan tidak mempengaruhi apa-apa. Tetapi kalau kita kehilangan kesehatan kita, maka setengah dari hidup kita mungkin sedang hilang. Tetapi kalau kita kehilangan pengharapan, maka kita sedang kehilangan hidup itu sendiri. Karena orang yang hidup tanpa pengharapan, dia bukanlah orang yang hidup. Bahkan dia akan segera mati, segera binasa. Karena apa? Karena begitu banyak masalah, karena begitu banyak pergumulan, karena begitu banyak persoalan-persoalan yang pasti akan terjadi. Termasuk juga menimpa orang-orang yang percaya, yang mengaku dia memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya ada pada Tuhan. Makanya saudara-saudara, kita harus tetap tinggal dalam pengharapan kita di dalam Tuhan, supaya kita boleh tetap teguh, tetap boleh berjalan menjalani kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Masalah boleh terjadi, pergumulan boleh datang. Mungkin di keluarga juga masalah bisa saja terjadi. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang berkata kepada saya, "Amang Pendeta, doakanlah saya, dukunglah saya. Keluarga saya lagi berantakan, lagi kacau balau. Apa yang harus saya lakukan?" Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada orang yang bertanya kepada saya seperti itu, maka saya berkata kepada kita semuanya bahwa mari kita berpengharapan kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh memberkati, boleh memulihkan. Walaupun di samping itu memang kita harus membuka hati, memperbaiki diri kita. Siapa tahu memang kita melakukan banyak kekurangan di dalam rumah tangga kita. Mengakui dosa, mengakui kekurangan itu lebih baik. Dan itu akan memperbaiki situasi yang sulit yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang saya mau katakan saudara-saudara, pengharapan kita jangan pernah hilang.
Kalaupun mungkin usaha sudah kita lakukan dalam banyak hal untuk memperbaiki banyak hal, termasuk hubungan antara suami dan istri dan anak-anak juga, dan begitu juga hubungan dengan orang tua atau mertua, maka kita harus terus punya pengharapan. Jangan pernah hilang pengharapan kita. Demikian juga dengan banyak hal dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita hari ini, ya, dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara-saudara, jangan merasa bahwa tidak baik untuk berharap, tidak ada gunanya untuk berharap. Ingatlah, pengharapan kita itu tidak pernah mengecewakan, apalagi pengharapan kepada Yesus Kristus yang sudah memberikan kehidupan yang kekal ketika kita percaya. Sebab Dia adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan pernah berbohong dan Dia tidak akan pernah menipu. Mungkin banyak orang yang berani mengatakan bahwa iman percaya kekristenan itu bohong. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan dan tegaskan buat kita semuanya bahwa pengharapan kita kepada Kristus tidak akan pernah sia-sia. Jangan mau mendengarkan orang-orang lain yang tidak mengerti tentang firman Tuhan. Hanya Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang memberitakan firman Tuhan dan memberikan rohnya kepada kita, supaya kita tetap tinggal dalam pengharapan kita itu. Itu yang dikatakan saudara-saudara, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh karena itu, hidup berpengharapan kepada Kristus akan masa depan kita, itu tidak akan pernah sia-sia. Maka berharaplah terus kepada Tuhan, supaya hidup kita penuh dengan ketenangan dan kenyamanan. Saudara-saudara, hanya pada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dunia yang kita tinggalkan ini tidak ada harapan, hanya Tuhan saja. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab segala apa yang menjadi keluhan-keluhan kita. Makanya berharap kepada Tuhan. Nyatakan semuanya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, di Yeremia pasal yang ke-22 ayat yang ke-11, dia berkata, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hidup yang penuh pengharapan. Itu. Jadi untuk memberikan kita hidup yang penuh harapan. Jadi saudara-saudara, Tuhan sendiri memberikan harapan yang baik kepada kita. Makanya percayalah, Tuhan akan mengabulkan, Tuhan akan mewujudkan apa yang sudah kita percayai, terlebih kepada kita imani kepada Yesus Kristus. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah hilang pengharapan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami sekali lagi diingatkan untuk terus berharap kepada Tuhan, karena pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, sesulit apapun hidupmu, harapanmu kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.